Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Tini. Ini saya anggap masih pagi karena cahayanya tidak serius muncul ya. Kelihatannya siang tapi ternyata seolah-olah kayak pagi. Kalau di tempat saya Sanmar ini. Kita hari ini mau membahas tentang hubungan antar manusia. Saya kemarin memikirkan akan memberikan dua tokoh gitu ya. Sebenarnya banyak sih. Setiap tokoh itu akan ada kaitannya dengan hubungan antara manusia, antara subjektivitas. Istilahnya yang terkenal adalah antar subjektivitas ya. Karena dia adalah subjek. Tapi saya mau menonjolkan beberapa tokoh saja. Tapi cuman saya hari ini saya mikirnya dua tokoh saya sebutkan. Tapi cuma satu aja saya kira sudah cukup, karena itu mendalam banget. Dan nanti setelah itu kita diskusi dengan membahas tokoh-tokoh, maksud saya adalah kasus ya. Kasus yang mau saya angkat begitu. Sebenarnya dari cover depan itu sudah masalah sebenarnya. Sudah kelihatan masalahnya. Cover depan itu sebenarnya kan menggambarkan metaverse ya. Nanti kita akan diskusi soal itu. Tetapi ada masalah yang lain. Tapi ya sebelum masuk ke sana, saya merasa kemarin pembahasannya teman saya Pak Yogi itu ada sisi yang kurang mendalam. Jadi saya perlu menjelaskan sedikit aja paling enggak sebagai bahasan umum aja soal manusia. Baik, saya akan share screen ya. Nah, ya semoga gambarnya nggak kena copyright. Ini kena, bisa mungkin bermasalah nih. Oke. Nah, manusia. Pas banget ya siang ngantuk gitu ya. Gambarnya kan gini, memancing rasa kantuk. Kita perlu melihat manusia itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama saya mau bahas soal naluri dulu. Kita kan punya naluri yang kita kenal dari teori yang lama, ya, teori yang sangat lama. Terutama ketika Charles Darwin membahas soal evolusi itu, dan perkembangan berikutnya, bahkan sampai dikembangkan oleh Freud sendiri, bahkan sampai sekarang berkembang, bahwa naluri itu adalah manusia. Dan kita melihat bahwa naluri manusia itu kecil. Dan hewan itu yang besar. Kita bisa melihat paling enggak dari contoh ini aja paling enggak. Nanti kita akan lihatnya. Manusia itu kebanyakan dari semua aktivitasnya, itu sebetulnya learn behavior. Jadi termasuk perilaku yang dipelajari. Kita harus memahami ya, konsep belajar itu secara umum, secara luas, itu bukan hanya di sekolah, atau mungkin kita dituturi oleh orang tua, bukan seperti itu. Tapi konsep belajar manusia pada dasarnya adalah melalui panca indera. Kita ingat teorinya John Locke pada awal kita bahas ya di semester 1 kalau salah. Itu tentang empirisisme, bahwa penggunaan panca indera itu membantu kita untuk proses belajar. Nanti dalam teori psikologi ada namanya seorang psikolog, namanya adalah Albert Bandura, dia mengatakan proses belajar itu membutuhkan role model. Jadi kita belajar dari model siapa model kita ya. Biasanya mereka yang punya dia yang dominan di lingkungan kita begitu ya. Tapi secara umum tindakan manusia ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebebasan manusia sebetulnya. Kita bisa memilih mengikuti atau tidak sebetulnya. Hanya kita sadari itu saja atau tidak. Kita menyadari apakah tidak kebebasan itu sendiri. Maka evolusi manusia bukan lagi evolusi pertumbuhan yang seperti dialami oleh hewan begitu ya. Tapi evolusi manusia adalah bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara berpikir kita berkembang sebetulnya dari situ. Jadi tindakan kita sebenarnya dari proses belajar, otomatis itu berpikir. Ketika kita mengamati seseorang melakukan sesuatu, kita akan meresap dalam otak kita, dan ketika kita menganggap bahwa oh itu bisa aku lakukan, aku coba begitu. Oke, ini aman-aman saja buat saya, paling nggak aman buat aku. Itu sudah sebuah penilaian sebetulnya. Tapi mungkin kita merasa itu jalan aja sendiri gitu ya, mengalir gitu saja. Itu secara alami memang, bahwa manusia akan punya proses seperti ini. Itu yang berbeda dengan hewan ya. Misalnya contoh ya, kamu kalau setelah makan siang, secara alami, kita nggak usah lihat manusia lah. Piaraan kita sendiri aja. Kita kalau mungkin melihat fenomena alam itu, kita lihat Discovery Channel, hewan misalnya, itu setelah makan umumnya akan ngantuk. Kalau saya tadi baca sekilas tentang penjelasan medis atau kedokteran,
Yang alami memang ketika kita makan, pusat kinerja tubuh kita difokuskan kepada sistem pencernaan. Bahkan darah banyak mengalir ke sana, sehingga dari di otak berkurang. Salah satu yang membuat kita ngantuk adalah darah otak berkurang. Nah, kecuali kalau kita ngantukan terus, itu bisa jadi bermasalah ya, ada masalah kesehatan begitu, itu lain lagi. Bahkan ketika kita nggak makan pun juga mengalami sama. Tapi kajian yang berikutnya, banyak faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi. Jadi nggak cuma melulu hanya karena masalah itu. Tapi kalau yang alami, hewan pun kalau setelah makan, itu hawanya pengen lemes, pengennya rebahan dulu. Seperti itu. Supaya tubuh fokus mengolah makan tadi, itu perlu kinerja. Nah, kadangkala manusia nggak memikirkan itu, dan mungkin nggak sadar juga. Maka muncullah kebiasaan yang lain, misalnya setelah makan kita membaca. Ya kalau yang suka baca. Kalau yang suka main game, ya nge-game pasti. Itu yang dilakukan anak-anak, dan anak-anak nggak sadar ketika main itu dia nggak merasakan rasa ngantuk lagi, karena memang pusat perhatiannya ke sana. Bisa jadi ketika makan, pusat perhatian tubuh terbagi, darah terbagi. Yang pertama karena kita melihat main HP, ya sensor motorik dan seterusnya itu dibantu oleh darah. Yang lain bekerja di pencernaan, maka bisa jadi pencernaan kita nggak maksimal. Itu kalau ada penjelasan medis ya. Tapi itu adalah learned behavior. Jadi sebenarnya kita yang memutuskan kita mau ngapain setelah makan itu. Kalau kita mau mengikuti budaya, ya ini jadi budaya juga ya. Saya dulu pernah mengalami kebiasaan namanya tidur siang. Tidur siang itu disuruh, nak. Jadi itu adalah learned behavior lagi. Itu kebiasaan militer. Jadi semacam budaya, kebiasaan. Kalau habis makan siang, tidur kalau di asrama. Nah, itu kemudian diadopsi oleh gereja dalam seminari juga ya. Ini singkat cerita begitu, intermezzo. Tapi kalau saya nggak disuruh tidur, biasanya saya suka naik pohon. Saya suka naik pohon, kemudian ya iseng-iseng main pohon di pohon. Saya dulu kan punya kebun mangga itu. Naik genteng juga gitu ya. Jadi kalau ketahuan orang tua saya pasti ya marah gitu. Tapi paling enggak itu yang pengen saya lakukan karena saya merasa kelebihan energi, apalagi setelah makan. Seperti itu. Ya secara medis kalau memang kita ngantuk, memang peredaran darah di otak berkurang. Tapi yang paling umum terjadi, yang paling alami terjadi adalah ketika kita makan, kalaupun kita jadi hewan pun akan ngantuk setelah makan. Nah, kemudian Karl Marx, ya ini ada yang menarik ya. Karl Marx mempunyai sebuah pertanyaan dan dia jawab sendiri begitu ya. Apa sih bedanya antara arsitek bodoh dengan lebah? Kalau lebah dengan perkembangan tubuhnya, dirinya dan seterusnya dan kelompoknya itu, dia secara otomatis akan mampu membuat sarangnya dengan baik. Kalau manusia perlu belajar. Makanya ada arsitek bodoh, ada arsitek pinter. Jadi dia harus belajar. Hewan tuh punya naluri. Manusia bisa berkembang lewat belajar. Karena ada motivasi. Nanti kalau dalam teorinya Skinner, ini termasuk dalam behaviorism ya. Ada stimulus dan respons gitu ya. Jadi kinerja otak juga dipengaruhi oleh itu. Bahwa ada stimulus dulu, ada yang membuat kita jadi punya niat ya, punya motivasi untuk berbuat sesuatu, maka respons kita bagaimana selanjutnya gitu. Barangkali kalau kita tertarik akan sesuatu, akan menstimulus kita, kemudian kita ingin melakukan sesuatu. Jadi macam-macam, termasuk lapar ya, pasti kita pengen makan, itu stimulus alami ya. Tapi kalau yang stimulus yang lain-lain yang dibuat oleh manusia sendiri juga bisa banyak. Gitu. Nah ini adalah naluri. Ya. Nyambung ke naluri, yang berkaitan banget dengan naluri adalah agresivitas. Manusia itu tetap punya sisi agresivitas ya. Tidak hanya hewan begitu ya. Karena dalam konsep bahwa pemahaman bahwa manusia adalah setengah, ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal budi begitu ya. Itu Aristoteles ya. Kita punya agresivitas. Bahkan tanpa adanya agresivitas mungkin kita juga nggak akan menjadi manusia. Jadi kita akan jadi robot gitu ya. Kita nggak akan punya itu erat kaitannya dengan naluri ya. Tapi agresivitas masih bisa dikatakan bisa dominan, bisa. Tidak kalau naluri kan tadi kecil, tapi agresivitas bisa besar. Di sini dikatakan bahwa manusia punya agresivitas, ini bukti bahwa ada akar animalitas, memang betul. Kemudian, tapi agresivitas manusia itu dilengkapi dengan rasionalitas. Jadi ekstrimnya, kalau manusia itu dikuasai oleh agresivitasnya, dan dia kebetulan pinter, maka dia bisa bikin senjata canggih gitu ya.
Contohnya adalah perang Rusia Ukraina yang ya akhir-akhir ini mulai. Itu kan agresivitas. Sebenarnya agresivitasnya itu juga bercampur baur dengan sosial budaya dan politik sebetulnya di balik itu. Jadi manusia itu kompleks banget dibanding hewan. Kalau kita misalnya digarai, apa ya, digarai itu bahasa Jawa Surabaya sih, dikerjain sama orang, dibully atau mungkin diperlakukan kasar begitu ya, atau mungkin kita dihina, otomatis kita akan berespons yang paling alami adalah jengkel ya, semacam itu. Nah, agresivitas bisa muncul, bisa tidak. Jadi tergantung rasionalis kita mengendalikan agresivitas atau sebaliknya, agresivitas mengendalikan rasionalis kita. Karena kadang-kadang ketika kita jengkel, kita bisa merancang sebuah pembunuhan dengan banyak babak, pembunuhan berantai. Itu kalau dalam film-film yang pembunuhan berantai itu menarik, bisa digali soal itu. Kemudian Freud melihatnya begini, terkait dengan perkembangan psikologi ya. Agresivitas itu gelap, nah, jadi dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu. Tidak mudah dipahami atau dicapai oleh rasio. Makanya dalam teorinya dalam gambaran iceberg ya, yang nggak kelihatan di bawah banget itu masih banyak gitu ya. Yang muncul di permukaan itu masih sedikit. Jadi memang kalau kita bisa memahami semakin banyak yang tenggelam ini, itu semakin kita kenal dengan diri kita. Itu implikasi dari penjelasannya Freud sebenarnya. Jadi tentang id, superego, dan ego. Nah, agresivitas itu terletak di id sebagai salah satu bagian dari insting begitu ya. Nanti kalau dalam Freud ada insting mati dan insting hidup begitu ya. Kalau insting hidup ya nanti kita harus berkembang biak gitu. Meskipun kita manusia, kita berkembang biak gitu, istilahnya. Kemudian melanjutkan keturunan begitu ya. Kalau yang mati ya, nah itu nanti bisa masuk ke Thanatos nanti. Thanatos itu kematian dalam bahasa Yunani. Destruktif. Agresivitas harus diatur oleh ego dan superego. Kalau di sini superego dianggap seperti pihak polisinya, dia yang memegang norma dan aturan kuat. Kalau ego itu lebih bisa ngayomi begitu. Mencoba untuk mendamaikan id dan superego. Itu tugas ego ya dalam konsepnya Freud psikoanalisis. Jika tidak diatur oleh keduanya, agresivitas cenderung destruktif. Tapi itu kan sisi negatifnya. Tapi sebetulnya tetap mungkin kita, kalau orang menganggap agresivitas itu negatif, sebetulnya agresivitas itu sesuatu yang negatif yang bisa menghasilkan positif. Ya, bingung nggak? Misalnya adalah yang paling kelihatan, kenapa sih agresif? Ya, mempertahankan spesies pertama. Paling nggak mempertahankan dirinya dulu, bertahan diri. Kemudian dia ketika kita melihat hewan yang agresivitasnya kelihatan banget ya setiap hari, itu mereka kan rebutan pasangan, semacam itu. Itu mempertahankan spesies. Kemudian ketika dia berkembang biak, melanjutkan keturunan, pasti ada perbaikan, memperbaiki sel, spesies, ya. Melindungi keturunan juga pasti. Ketika dia sudah punya keluarga, konteksnya ini paling banyak kelihatan di hewan mamalia sebenarnya, karena memang nanti kalau dalam teorinya the triune brain, kita akan mengenal di otak kita itu ada otak reptil, ada otak mamalia, dan ada neokorteks. Seperti itu. Itu penjelasan dari ahli neuroscience. Kemudian dia juga bisa mengubah kerumunan. Kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang ya, sangat sering sekali agresivitas muncul dalam kerumunan. Massa gitu ya. Kita bisa seolah-olah berlindung di balik massa, sehingga muncul sifat-sifat biadab kita, misalnya begitu ya, kalau dengan pakai bahasa moral. Sifat-sifat yang bisa melukai, destruksi ke orang lain, mungkin ke siapapun, bahkan ke diri sendiri. Karena orang berkerumun, tidak terlihat. Nah, karena mengubah kerumunan itu bisa jadi ketika orang melihat, loh, kok makin agresif dalam massa gitu ya. Maka kelompok-kelompok kecil itu kadang-kadang meredam itu. Maka muncullah sebuah pemikiran perlunya ada kelompok. Dalam kerumunan, pada dasarnya agresivitas juga sebetulnya terkait dengan keturunan. Sebetulnya membuat kita mau nggak mau berkelompok juga pada akhirnya. Maka membentuk relasi yang khusus itu adalah fungsi agresivitas yang netral. Ya. Dalam konteks manusia, agresivitas itu sebetulnya terkait erat dengan humanisasi. Kalau nggak ada agresivitas, kita nggak jadi human. Kamu nanti harus membedakan humanisasi dan humanisasi.
Hominisasi itu kita nggak perlu belajar, ya kita jadi manusia apa adanya ya, Homo sapiens ya. Diri manusia itu sendiri, perkembangan manusia. Lepas dari pendidikan begitu ya, lepas dari teknologi ya. Kecanggihan macam-macamnya, itu kita berkembang sebagai Homo sapiens, itu hominisasi. Agresivitas perlu untuk itu. Namun dalam triarkara, humanisasi adalah kelanjutan dari hominisasi. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan juga. Misalnya tadi Homo sapiens, manusia atau makhluk yang bijak begitu ya. Dalam hal ini, dalam humanisasi, kita bisa mengubah Homo sapiens, bisa berubah jadi Homo faber. Faber itu tukang kayu artinya, dalam bahasa Latin. Kita bisa membuat alat, kita bisa membuat teknologi. Itu humanisasi. Human. Memanusiakan manusia menurut konsep Hidayat, itu berarti kita nggak bisa lepas dari teknologi. Dan itu semua menyeimbangkan ya. Jadi semakin tinggi humanisasi, dia tidak pernah tidak pernah mengabaikan agresivitas. Justru agresivitas itu perlu dalam proses pembuatan alat. Coba bayangkan, kamu mengolah kayu. Kalau nggak ada agresivitas, kamu lemes nanti. Kamu tidak bisa mengolah kayu dengan maksimal. Misalnya menebang pohon begitu, atau kamu membelah kayu begitu, itu perlu agresivitas. Perlu kita mengatakan bukan cuma power ya, tapi greget. Itu dalam konteks ini artinya adalah sublimasi. Jadi agresivitas kita belokkan, kita ungkapkan dalam bentuk yang positif. Kita bermain bola, tidak ada agresivitas. Bola kita hilang terus, direbut musuh. Semacam itu. Itu perlu. Kalau kamu pernah nonton Inside Out, film animasi Inside Out itu, rasa perasaan itu harus bercampur baur dalam sebuah proses aktivitas kita. Termasuk di sini agresivitas itu penting. Bahkan ketika kita belajar, ketika kita curious akan sesuatu, apalagi pas kita jengkel karena kita nggak ngerti-ngerti soal materi itu, agresivitas itu penting untuk terus membuat kita tetap terpacu untuk belajar. Jadi muncul greget. Emosinya itu perlu diungkapkan dalam bentuk ke arah sana. Bahkan ketika kita memperjuangkan hak-hak sipil kita terhadap pemerintah yang mengambil alih, misalnya tanah kita diambil gitu saja paksa oleh pemerintah ya, kita perlu menyuarakan suara yang ya the voice of the voiceless gitu ya. Nah itu perlu agresivitas, perlu. Hanya levelnya diatur supaya nggak bablas itu. Seperti itu. Kan ada yang demonstrasi yang dengan cara damai, ada yang demonstrasi dengan cara yang orang mengatakan hingga muncul vandalisme. Vandalisme itu kan perusakan ya dan seterusnya dan semacam. Jadi merusak sistem, keteraturan dirusak begitu ya, vandalisme. Mungkin juga bisa violence, kekerasan. Jadi humanisasi ini justru merangkul agresivitas untuk bersama dengan rasionalitas supaya bisa menjadi kamu tuh lebih human. Jadi being human itu merangkul semua aspek dalam tubuh kita. Kita harus kenal, misalnya kalau kita punya sisi apa yang sebenarnya yang masih kita simpan begitu ya dalam diri kita sendiri. Nah, itu kita harus kenal makin lama. Memang sulit kalau mencapai sempurna, sulit. Dalam konteks materi teori Freud itu sulit dicapai. Kalau untuk sempurna kita mengetahui itu sulit sekali. Tetapi paling tidak kita coba berusaha memahami apa yang muncul, dipahami. Jangan langsung dijudge oleh rasionalitas, kemudian tertutup, nggak muncul nanti. Jadi kalau rasionalitas tok tanpa agresivitas, ya kita nggak akan berkembang juga. Itu adalah pemahaman soal agresivitas. Yang terakhir adalah refleksi diri. Manusia punya ini. Hewan itu mengetahui, iya betul. Sedangkan manusia mengetahui bahwa ia mengetahui. He knows that he knows. Itu manusia yang bisa melawan itu. Kamu sadar bahwa kamu sedang menyaksikan saya menjelaskan materi. Kamu sadar bahwa kamu sedang mendengarkan materi saya. Manusia itu punya kelebihan bahwa dia bisa menarik diri, diam gitu ya, menarik diri. Jadi itu bisa dikatakan semacam sisi dualisme manusia ya. Jadi kadang-kadang ketika kita refleksi, kita perlu menarik diri untuk melihat diri kita, apa sih yang kita lakukan di masa lalu, di masa sekarang, dan apa yang mau kita lakukan di masa depan. Itu hanya manusia yang bisa melakukan, hewan tidak bisa.
Hewan hanya mengetahui, oh ada musuh, ada makanan, ada makhluk lain, lalu kemudian tergantung bagaimana dia merespons. Kalau kita bisa menyadari apa yang kita ketahui, bahkan bisa menyadari apa yang tiba-tiba kita kilaf lakukan, bisa juga gitu ya. Kadang-kadang kalau kita kilaf, kita nggak sadar apa yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita juga perlu belajar untuk menyadari apa yang muncul. Misalnya ada rasa marah yang kita pendam, itu perlu diungkapkan supaya kita sadari, oh aku itu sebetulnya lagi marah mengenai masalah apa ya yang terpendam ini, misalnya seperti itu. Nah, manusia punya kemampuan refleksi ganda, double self reflection. Oleh karena itu sebetulnya manusia menjadi bebas terhadap dirinya sendiri. Disinilah tak kebebasan manusia. Bahkan teknologi ini yang kita miliki sekarang ini, termasuk Zoom ini pun ya, itu adalah hasil refleksi manusia sebetulnya. Karena pada dasarnya teknologi itu diciptakan untuk kelangsungan hidup manusia, supaya kita tuh lebih human mungkin. Kita lebih mudah mengakses banyak hal, bahkan segala kesulitan di masa lalu bisa terbantu begitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Kita bisa melampaui banyak hal yang kita ingin lampaui begitu. Itu adalah sisi kebebasan manusia. Ini lepas dari nilai moral dan seterusnya ya, tapi manusia bisa mengarah ke sana. Arahnya tetap kalau mau dikatakan sebagai dari sisi etika, sebetulnya arahnya tetap baik karena untuk kelangsungan hidup manusia. Perkara apakah itu tepat, lurus, bijak, kemudian bermoral dan tidak merugikan orang lain, nah itu nanti urusan etika nanti. Ya, oke, ini adalah pemahaman manusia ya, yang bisa saya rangkum sebetulnya dari berbagai macam teori. Itu adalah manusia. Kamu pernah baca kasus ini nggak? Polisi berhasil menyebut desainer fashion Indonesia memesan paket organ manusia. Ini hubungan antar manusia ini sebetulnya nanti kita akan mengarah, otomatis kita akan diarahkan menuju ke etika sebenarnya. Jadi makanya nyambung banget. Pernah baca ini ya. Jadi ternyata desainer Indonesia ini memang memesan organ-organ manusia dan itu diperdagangkan gitu. Nah, kemudian paketan potongan-potongan manusia itu ya diekspor dan seterusnya. Lalu kemudian ketahuan polisi. Kalau dihukum polisi dihukum berhasil itu termasuk pelanggaran. Seperti itu. Beberapa karyawan lab di UEA telah diberhentikan akibat skandal ini. Profesor mengatakan organ juga menjadi tersangka dan saat ini dalam pemeriksaan aparat merujuk hukum berhasil penjualan organ dengan tujuan komersil tanpa izin berpotensi melanggar undang-undang perdagangan manusia. Pihak Rektorat UI Uni Emirat Arab merilis pernyataan tertulis melalui medsos menyatakan siap bekerjasama dengan polisian. Kami berkomitmen membantu proses investigasi hukum secara lengkap sesuai perintah pengadilan untuk mencari fakta terkait kasus ini. Oke. Bagaimana pendapatmu? Silakan. Siapa yang mau berpendapat soal kasus ini? Ini saya baca kemarin sih, bangun tidur langsung saya bacain sih, kaget. Bangun tidur langsung dipegang HP. Itu kebiasaan juga. Dari misalnya kamu kalau ingin mengingat teori yang atau materi yang pernah disampaikan minggu lalu oleh Pak Yogi juga bisa. Secara yang saya rangkum ya, materi yang disampaikan Pak Yogi itu kan tindakan itu memuat dua hal ya. Yang pertama berdasarkan kewajiban moral dalam hal ini ya, karena etika yang diangkat oleh Pak Yogi itu sebetulnya etika deontologisnya Immanuel Kant. Terus kemudian satu lagi adalah tindakan yang berdasarkan tujuan tertentu. Gitu. Itu yang dua hal yang dirangkum oleh Pak Yogi yang saya tangkap. Boleh pakai itu boleh, atau dari yang tadi barusan kita jelaskan. Nanti setelah itu kita akan masuk ke topik selanjutnya. Nah, secara umum kamu punya pendapat bagaimana terkait kasus ini? Bagaimana pendapatmu? Menurutmu dengan membeli organ manusia untuk kepentingan seni itu bagaimana?
terserah kamu boleh berpendapat dari sisi mana saja. Bebas. Monggo, silakan. Aku dulu ya, Chris. Ya, Putini sangat mau keluar. Monggo, Putini. Nggak, kalau menurut saya begini ya, menurut saya begini. Sebetulnya nggak usah organ manusia. Kalau misalnya organ binatang aja ya, itu kan juga penyayang-penyayang binatang pada demo semua nggak boleh. Contohnya misalnya memakai bulu, ya kan, gading, gajah, itu juga nggak boleh gitu. Nah, ini tergantung ya. Ini menurut saya ada dua. Menurut saya ada dua. Gini, terserah orang itu apakah dia itu berpikir secara masih mempunyai pemikiran tentang adanya moral, etika, ataukah dia benar-benar rasio menuju ke arah sains. Nah, kalau organ yang di manusia ini sama dia itu yang diawetkan ini organ-organ yang sudah orang yang sudah meninggal. Nah, saat ini kan di Amerika itu sudah mulai model manusia meninggal itu dibuat pupuk. Ya. Kemudian Mr. Tai ya salah satu yang di Plum Village, salah satu orang yang sangat ini kan meninggal juga tanggal 22 Januari. Yeah. Nah, beliau juga mengatakan biarkan tebarkan abu saya ke mana, maksudnya ke alam gitu loh, biarkan menjadi kehidupan baru. Ini terkait maksudnya dengan pupuk dia, ya? Terkait dengan pupuk tadi. Ya, mungkin maksudnya dia ya udah energi kan, manusia ini kan kumpulan energi. Yeah. Binatang semuanya kumpulan energi. Nah, kalau dia masuk lagi ke dalam, dia kan bisa menghidupkan yang berikutnya begitu loh. Yeah. Nah, kalau dipikir secara seperti itu sebetulnya ya nggak masalah karena ini kan sudah meninggal. Ini kan hanya sesuatu yang sifatnya lagi sudah tidak nothing lah, hanya benda. Nah, tapi kalau di kedua kalau dengan moral etika, ya rasanya nggak layak ya. Karena kita itu kan kalau misalnya jenazah dari keluarga kita aja kita masih hormati luar biasa. Ya nggak tega kan kalau misalnya jenazahnya terus dipotong-potong, kemudian dibuat tas, dibuat aksesoris. Ya, ini aksesoris seni ini. Nah, walaupun itu atas nama seni ya kan. Ya kan kalau dipikir kan ya gimana? Itu kan melukai hati dari keluarganya yang mencintai yang meninggal itu, ya kan? Karena kalau misalnya pun itu binatang kita, pet kita ya, binatang peliharaan kita juga sangat mencintai. Nggak? Kalau misalnya itu kemudian mata binatang itu ditempel di tas, itu pun kita mungkin juga nggak rela loh. Ya ini. Jadi tapi apakah ini bersifat kriminal atau enggak ya ini yang saya nggak tahu juga. Apakah bisa ada undang-undangnya atau enggak ya itu masih saya nggak paham. Tapi kalau menurut saya ya itu tadi ya dari moral etika, dari kita kita bukan hanya manusia yang hanya otaknya tok kan, kita seperti yang tadi dikatakan kita bukan robot yang hanya berotak, tapi kan kita juga punya perasaan dan sebagainya, ya itu harus diperhitungkan. Jadi ya janganlah. Oke. Gitu. Ya, makasih. Ya, setidaknya itu dari sikapnya dari pribadi Bu Tini ya. Oke, yang lain silakan. Tadi menarik sih tadi bahwa ada tubuh manusia ketika meninggal tubuhnya digunakan sebagai pupuk ya. Mungkin kita perlu membuat tataran nilai atau mungkin kita perlu menyepakati sebuah nilai ya. Apakah atau mungkin ini tergantung opini kamu masing-masing ya. Apakah tubuh manusia yang digunakan untuk kelangsungan hidup tanaman atau mungkin untuk pelestarian lingkungan begitu ya. Itu apakah sama artinya dengan seni? Samakah nilainya dengan seni, kesenian? Ini untuk kesenian. Jadi tubuh manusia untuk dipajang untuk kesenian. Dan ya bayangkan kamu punya galeri dipajang organ tubuh manusia. Semacam itu. Oke, silakan boleh pendapat yang lain, monggo. Monggo silakan.
ketika ada pemikiran sesuatu nggak apa-apa dong, kapan saja. Ini kita Kevin ini biasanya bagus nih pemikirannya. biasanya bagus sih. Loh, iya, bagus. Iya, Michael, Kevin, ya itu apa termasuk persuasi. Tavi. Monggo, monggo, silakan. Boleh, bebas. Kamu nggak usah mikir ini nanti keliru atau tidak, nggak apa-apa. Apa yang kamu pikirkan, utarakan. Saya mau Oh ya, silakan Tavi. Ya, ya kan ini kan apa ya kebutuhan seni dari fashion designer asal Indonesia. Kalau menurut saya seni itu sifatnya tidak terbatas, tidak bisa kita tebak. Bahkan saya kalau melihat orang membuat sebuah karya abstrak itu saya mikir ini bagusnya apa sih karya abstrak itu. Tetapi kan orang lain kan punya cara berpikir beda dalam melihat seni. Namun ya sama kayak yang dibilang sama Bu Tini tadi bahwa kalau menyangkut soal moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, menurut saya untuk menggunakan organ manusia sebagai seni ini menurut saya kurang lazim ya. Gitu sih, Pak. kurang asing. Oke. Ya, terima kasih Tavi. Yang lain monggo. Saya, Pak. Michael, silakan. Ya, Pak. Menurut saya benar seperti yang Tavi sama Bu Tini bilang, kayak kalau kita lihat dari sisi moral dan etika gitu, ya tentunya seorang manusia juga memiliki perasaan yang istilahnya ya nggak tega gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain sebenarnya kalau kita menghilangkan segala perasaan seperti itu, justru malah sebuah seni ini malah bisa membuat setidaknya orang yang sudah meninggal itu tubuhnya tidak terbuang sia-sia, atau seperti tadi dibilang dijadikan pupuk. Itu kan berarti dia memberikan apa yang dia punya, apa yang dia sisakan di dunia ini untuk sesuatu yang lebih bagus. Cuma kalau soal seni itu bisa juga kita kembangkan, misalnya menjadi sesuatu yang bisa memancing pemikiran manusia yang supaya bisa lebih berinovatif gitu. Tapi menurut saya kalau sesuatu seperti itu bisa dikembangkan, cuma harus dihindari beberapa pemikiran yang akan malah justru contoh membuat orang itu malah membunuh seseorang untuk dijadikan sebuah pembelajaran baru atau hal-hal semacam itu, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih semuanya. Secara nggak langsung sebetulnya yang kalau saya tangkap itu di balik itu ada harapan. Boleh sih pakai seni dengan dalam artian menunjukkan tubuh manusia, tetapi akan lebih bermoral kalau misalnya kaki manusia gitu ya, bukan kaki beneran, tapi adalah replika begitu misalnya. Mungkin akan nuansanya mungkin lain ya, kalau misalnya diberikan begitu. Nah, saya mau mengajak kamu untuk berpikir lebih dalam lagi ya. Ini kita simpan dulu, kita belum selesai. Nanti kita kembali ke sini. Nah, filsuf intersubjektivitas itu yang paling kelihatan banget adalah, ya ada banyak sebenarnya, tapi yang menurut saya yang paling membekas di benak saya adalah 5 ini. Dan penjelasan mereka itu menarik-menarik begitu. Pertama adalah Martin Buber, kemudian Emmanuel Levinas, orang Lituania tapi lama di Prancis, kemudian Martin Heidegger, orang Jerman, dalam bukunya tulisannya Sein und Zeit, itu time and being artinya. Kemudian Gabriel Masse, ini saya mungkin nggak akan menjelaskan ini, nanti biarkan ada dosen lain yang menjelaskan. Dia menulis tentang filsafat harapan. Kemudian tapi dia juga terkait dengan intersubjektivitas ya. Judulnya adalah Le Mystère de l'Être, ini adalah misteri ada, mystery of being. Sedangkan yang terakhir Jean-Paul Sartre ini teorinya tentang kebebasan yang paling kelihatan. Bahkan kebebasannya mutlak manusia itu paling terasa banget di teorinya Jean-Paul Sartre. Itu bukunya L'Être et Néant itu adalah being and nothingness, ada dan nothingness, ketiadaan. Saya akan bahas yang pertama. Mungkin hari ini saya bahas cuma satu aja supaya mendalam begitu ya. Nanti lain waktu ketika masih ada waktu saya akan bahas yang lain. Nah, Martin Buber ini menarik teman-teman sejarahnya.
Dia biasanya seorang filsuf intersubjektivitas atau membahas tentang hubungan manusia itu biasanya kebanyakan cenderung ke ateis, cenderung ke ateis biasanya. Tapi ini adalah teistik, orang yang sangat teistik banget. Dia sangat percaya bahwa hubungan antar manusia itu terkait dengan hubungan dengan Tuhan nanti pada dasarnya begitu. Latar belakangnya begini ya, dia lahir di Wina. Kemudian orang tuanya cerai, 3 tahun kemudian dia tinggal di rumah eyangnya yang kebetulan dia seorang pegawai perbankan, tapi dia juga ahli kebudayaan Yahudi. Lalu di situ dia kenal dengan Kasidisme. Kasidisme itu aliran mistik Yahudi yang berkembang di Eropa Timur abad 18, yaitu semacam aliran ortodoksnya Yahudi begitu ya. Ini menarik karena dari sini saja sudah kelihatan. Ini nanti mempengaruhi cara pikirnya beliau. Buber ini nanti sangat tidak setuju terbentuknya negara Israel. Nanti kita akan lihat ya. Dia sangat tidak setuju dengan negara Israel. Buber di usia 19 tahun, dia membaca buku Kant tentang pengantar pada setiap metafisika yang mendatang. Futuristik ya. Kemudian umur 17 dia membaca tentang bukunya Nietzsche. Demikianlah kata Zarathustra. Zarathustra ini semacam nabinya Zoroaster, agama Zoroaster. Kemudian berikutnya dia bertemu dengan Theodor Herzl, pendiri Zionis. Ada 2 macam ya di sini. Dia mengenal ada Zionisme politik dan kultural. Yang didukung Buber itu yang terakhir, kultural. 1919 Buber menjadi anggota gerakan Hapo El Hazair, pengajar muda. Itu organisasi Yahudi Palestina yang menolak terbentuknya negara Yahudi. Nah ini kita akan mulai kelihatan di sini. Di sini Buber mulai mengajar tahun 1923 di Das Freie Jüdische Lehrhaus. Ini semacam rumah studi untuk Yahudi yang gratis begitu ya. Maksudnya bukan gratis ya, tapi bebas untuk belajar apa saja gitu ya. Bebas belajar apa saja di Frankfurt ini ada. Karena dia masuk di situ, dia ngajar di situ, akhirnya dia juga direkrut di Universitas Frankfurt. Itu termasuk universitas yang ternama, mengajar agama dan etika Yahudi. Nah, baru 10 tahun kemudian ketika Hitler berkuasa, Nazi di Jerman, Buber harus berhenti mengajar di Frankfurt, di Universitas Frankfurt, tapi masih mengajar di komunitas Yahudi tadi. Nah, di sini yang menarik. Di 1933, Buber itu nggak hanya mengajar, tapi dia mencoba semacam menghibur, membesarkan hati orang-orang Yahudi yang ditindas oleh Hitler pada waktu itu. Kemudian Buber pindah ke Palestina dan diangkat sebagai profesor sosiologi agama di Universitas Ibrani Yerusalem. Nah, disinilah bersama Manyes ya, dia memimpin gerakan Yikud untuk bertebal saling pengertian, saling penghargaan, toleransi begitu ya, semacam toleransi antara masyarakat Arab dan Yahudi. Jadi cita-citanya Buber adalah menciptakan negara Arab Yahudi jadi satu. Karena sama-sama sudah tinggal di area Palestina. Tapi gagal karena PBB sudah terlanjur mendirikan negara Yahudi, yaitu Israel. Buber mengajar di banyak tempat di Amerika Serikat tahun 50 dan dia menerima penghargaan di Eropa. Banyak ya. Kemudian dia meninggal, ini tahunnya salahnya, di usia 87. Oke, ini singkat sejarah Buber. Kalau diringkas, kalau kita bertanya bagaimana sih konsep hubungan antar manusia di sini, itu berangkat dari genosida oleh Nazi. Latar belakang hidup Martin Buber. Mengapa Nazi harus dibunuh? Harus membunuh maksudnya dan menghancurkan yang bukan Aryan, bangsa Arya. Masalah sentralnya adalah bagaimana hubungan manusia berlangsung. Apakah manusia lain adalah benda yang harus dikuasai? Nah, kita di sini melihat ya, bagaimana dia punya harapan atau punya impian bahwa manusia itu saling menghargai yang lain, memanusiakan yang lain begitu, memperlakukan sebagai manusia bukan benda. Karena kebanyakan di dalam kehidupan kita nggak sadar, kita memperlakukan sesama kita itu sebagai benda, entah penuh, entah sebagian, atau mungkin malah justru mengabaikan sama sekali begitu ya. Kita lihat. Teorinya yang terkenal di dalam bukunya juga sekaligus adalah ich und du, I thou. Thou itu you, I and you. Relasi fundamental manusia. Dia pakai bahasa ini itu menggambarkan relasi. Relasi di sini tuh semacam kalau dalam bahasa Inggris encounter, perjumpaan. Kalau kita berjumpa dengan manusia, kita sungguh-sungguh ingin tahu, ingin mengenal, ya, melihat manusia di hadapanku itu seperti apa gitu, mengenal dan mencoba memahami dalam konteks
dari hati begitu ya. Jadi ada dialogis. Kita saling kenalan, ngobrol. Bayangan saya, hubungan seperti ini bisa kuat banget bagaikan seorang sahabat begitu ya. Jadi manusia ketika mengalami idol, dia bisa cepat banget merasa ini tuh sahabatku. Kamu pernah nggak sering mengalami begitu nggak? Atau mungkin pernah atau sering ya mengalami begitu? Ketika kamu kenal dengan seseorang, kamu tuh nyambung banget. Eksistensialismenya itu dialogis banget. Maksudnya tidak ada yang saling mendominasi, tapi malah justru saling menghargai. Saling menunjukkan, ini loh aku, yang satu juga ini loh aku gitu. Dan kita menghargai, tidak ada yang ngejudge semacam itu. Kamu nyaman di situ. Kamu merasa dihargai, kamu merasa diterima. Kamu merasa dianggap manusia gitu. Bisa mikir, bisa memutuskan. Jadi yang satu nggak campuri urusan yang lain nggak campuri urusan kita gitu khususnya. Nah, tapi perkembangan dari teorinya dia itu ada 3 cabang. Aido-nya dia itu pertama adalah manusia dengan alam, yang kedua dengan sesama manusia, yang ketiga dengan Tuhan. Nah, itu yang menarik dari Aido. Kita akan lihat satu-satu ya. Oh ya, silakan buat ini. Pamit lift. Nah, kita melihat ada yang lainnya. Tadi kan ada Aido. Apa yang berlawanan? Yaitu I-it. I and it. Objektivasi. Umumnya berlaku pada benda dan objek, tapi kita memperlakukan itu pada manusia. Memperlakukan orang lain sebagai objek atau benda, memanipulasi atau memperalat dia untuk pemenuhan kebutuhan praktisku atau tujuan tertentu. Maka nanti di sini terkait dengan rencana. Kalau kita ingin berkenalan dengan orang dan ada rencana di balik itu, wah aku pengen kenalan sama wong iki ah. Aku mau kenalan sama orang ini supaya aku jadi tambah pinter. Berarti kan ada tujuan tertentu. Berarti nggak tulus hubungannya. Maka ada rencana, direncanakan. Atau yang paling simpel adalah I and it itu hanya sebagian keberadaan kita terlibat dengan orang lain. Jadi misalnya kita diajak ketemu gitu ya, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu juga termasuk I it, karena kita nggak memperhatikan dia sepenuhnya. Misalnya kita main HP, itu juga termasuk, kata nanti di dalam teknologi dia juga membahas soal teknologi. Nah, dasar waktunya adalah masa lalu, itu I it. Sikap dan tindakan dipengaruhi oleh pengalaman dan tindakan masa lalu. Misalnya, wah, Raffi ini orangnya kelihatannya pinter, tetapi ternyata kurang ajar, misalnya gitu ya. Nah, memori masa lalu itu membekas, sehingga kita ngejudge orang itu, dan itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak terhadap orang itu. Bagaimana kita memperlakukan orang itu terpengaruh pengalaman masa lalu yang jelek tadi. Nah, kalau kita nggak bisa melepaskan masa lalu, ya kita akan memperlakukan orang lain itu jadinya I and it, itu saja. Atau mungkin tindakan masa lalu. Kita mungkin belum pernah bertemu dengan orang ini, tapi kita terbiasa melakukan sesuatu. Misalnya, saya waktu kecil biasa ngerjain teman saya. Ketika saya masuk sekolah baru, saya kebiasaan itu nggak bisa hilang. Saya jadinya membuli teman-teman yang saya baru kenal. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi karena kita pernah mengalami sesuatu yang buruk, sehingga kita melakukan atau memposisikan diri di posisi I and it, atau karena kita terbiasa akan sesuatu, sehingga kita juga melakukan orang lain seperti yang kita pernah lakukan dulu. Atau mungkin kita pernah punya luka dengan orang tua, sehingga itu mempengaruhi bagaimana sikap kita pada orang lain. Saya pernah melihat teman saya itu galak setengah mati ya, galak banget ya. Dalam artian dia itu cowok tapi suka marahin siapapun, bahkan kadang-kadang tidak ada alasan yang jelas atau mungkin semena-mena begitu ya, memaksakan dan cenderung mendominasi suasana kelas misalnya begitu. Ternyata saya usut, ternyata pola komunikasi seperti itu mirip banget dengan pola asuh orang tuanya. Jadi ketika ibunya berbicara itu seperti itu, keras. Makanya itu tadi kan kita belajar soal proses belajar manusia ya. Dengan mengamati itu dia meniru, secara otomatis dia meniru itu, dan itu muncul terhadap temannya yang dianggap lemah, gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Lalu yang terakhirnya, yang terakhir adalah I and it ini adalah segala hal tentang mengobjektifikasi manusia kan. Nah misalnya adalah kita berbohong pada orang lain, kita memanfaatkan orang lain, kita mengabaikan orang lain, kita merendahkan, kita acuh, ya. Atau kita nggak sepenuh hati. Itu yang contoh simpel dari I it.
Itu yang pemahaman simpelnya ya. Kita masih memahami yang basic dulu. Kemudian I and do lawannya, itu relasi adalah perjumpaan, encounter. Hadir sepenuhnya untuk orang lain. Ya, silakan ke toilet. Memperlakukan orang lain dengan rasa kebersamaan. Tapi bukannya kebersamaan doang, cuma bersama doang, enggak. Tapi ada rasa saling, kesalingan. Ada mutualitas, ya, ada saling menguntungkan begitu. Mutuality. Hubungan timbal balik. Yang mengakui kemanusiaan utuh dari orang lain yang kita hadapi. Dasar waktunya adalah masa kini. Jadi makanya biasanya terganti spontan. Relasi yang ini itu tulus banget, makanya spontan ya, dikatakan spontan. Maka prinsipnya adalah here and now. Di sini dan sekarang. Bukan di sana dan di kemudian, bukan. Kalau di sana dan kemudian berarti kita sudah merencanakan sesuatu. Kalau patokannya adalah waktu yang masa lalu atau masa depan begitu. Tapi masa sekarang, siapa sih yang hadir di sebelah saya? Aku tak nyapa gitu. Misalnya pengen kenalan atau pengen ngobrol gitu, membuka percakapan. Itu spontan muncul. Tapi kalau terlalu banyak mikir, nah itu bisa jadi kita sudah mulai proses menuju ke I and it. I and do itu juga penting dalam hidup kita karena mengalami itu adalah salah satu bagian yang paling berharga dalam kehidupan kita. Bahkan kita tuh nggak percuma lahir gitu ya. Jadi hak lahir kita tuh rasanya berharga banget. Kita tuh lahir tuh rasanya hidup itu jadi berharga gitu. I and do juga adalah wadah atau locus dalam bahasa Latin. Wadah semua aktivitas kreatif, spiritualitas, transendensi yang semuanya genuine. Genuine itu apa ya? Asli, datang dari hati kita sendiri gitu. Datang dari memang kita pengen ke sana gitu. Kita ingin melakukan itu. Kita punya kerinduan untuk berdoa misalnya. Kita punya kerinduan atau dorongan untuk berbuat baik misalnya dalam bentuk apapun. Atau bahkan kita punya kerinduan untuk berbuat sesuatu yang kreatif. Kamu menciptakan sesuatu yang karya baru gitu. Apapun itu. Itu adalah do. Penanda utama apakah kita berada dalam I it dan I do adalah bagaimana kita menggunakan kata I. Aku. Nah, konsep aku di sini itu bisa berbeda dalam posisi I it ataupun I do. Aku dalam I it itu lebih ke egoistik atau selfish begitu. Lebih mikirin diri sendiri. Seorang filsuf, saya lupa namanya siapa, dia mengatakan dalam praktek manusia, kalau ingin aman tapi tidak merugikan orang lain, itu bisa digolongkan sebagai egoisme rasional. Gitu. Kita mikir supaya kita tetap aman dan kita berkembang, tapi kita nggak merugikan orang lain, itu egoisme rasional. Jadi pertama-tama supaya kita tuh dipandang baik. Gitu. Itu tetap saja egois sebetulnya. I and do dalam kata I-nya ini itu adalah ekspresi relasi perjumpaan. Bukan I yang ingin mendominasi atau menguasai orang lain. Seperti yang dilakukan Socrates ya. Dan Yesus ini kedua orang ini kebetulan dihukum mati kan, dua-duanya. Socrates juga diracun, Yesus disalib begitu. Dan itu memang sungguh-sungguh mereka siap hadapi. Seperti itu. Ini menurut Buber, padahal Buber juga bukan Kristiani ya, dia orang Yahudi ya, tapi dia percaya dengan figur. Ini memang sebagai perwakilan dari I and do. Dia punya figur yang lain juga, tapi dia yang sebutkan banget di buku yang saya baca itu dua tokoh ini sebagai contoh. Orang ini sudah melampaui I and do gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara mendapatkan momen I and do? Itu kita penting banget harus tahu. Menurut Buber, kita hanya bisa dapatkan lewat anugerah, ya karena tadi spontan ya. Ya memang nggak bisa direncanakan. I and do menurut Buber itu tidak muncul karena aktivitas direncanakan. Jadi by grace istilahnya dia. Dia menggunakan istilah ini memang nuansanya cenderung religius gitu ya. Grace, ya, anugerah. Itu sesuatu yang muncul begitu saja. Tapi kalaupun muncul kita harus peka gitu. Kita apakah diam saja ketika itu muncul? Peluang atau potensi untuk mendapatkan I and do. Kita juga butuh kehendak atau will untuk memutuskan kita masuk di situ, nyemplung. Jadi misalnya ya, di sebelah kita ada orang itu duduk. Itu sebenarnya adalah sebuah anugerah menurut Buber. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya kehendak atau niat atau keputusan? Apakah kita berani memutuskan untuk mau menyapa
orang di sebelah kita walaupun kita nggak kenal. Nah, itu tergantung di level di step kedua ini itu ada atau tidak. Kalau kita tidak melakukan yang kedua ya sama saja, itu kan hilang. Itu kan muncul tapi hilang. Seperti orang lewat itu saja. Momen itu akan hilang. Nah, the best moment menurut Buber adalah membiarkan diri kita menjadi lebih peka terhadap potensi momen A itu, sekaligus memupuk keberanian untuk masuk ke dalamnya pada saat terjadi. Ini menarik sih. Jadi kita bisa bayangkan ketika ada momen itu, misalnya ada orang yang butuh bantuan dan kamu tahu dia butuh bantuan. Ada nggak kehendak? Itu kan yang paling kelihatan nyata ya. Minimal dia hadir gitu ya. Ada nggak kehendak untuk berinteraksi secara tulus gitu dengan orang itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dan memang harus dua belah pihak ya itu. Tidak bisa sepihak saja. Kalaupun kita niatnya pengen baik, ternyata orang itu tidak akan terjadi itu. Tapi kita juga nggak bisa maksa dia untuk mau menyapa kita. Ya, ayo sapa aku gitu, nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi itu sesuatu yang alami terjadi. Itu by moment. Maka kalau disimpulkan begini, ini kalau saya rangkum ya poin-poinnya. Aido itu perjumpaan, hubungan langsung gitu ya. Kamu terbuka, ya kan kalau tertutup tidak mungkin. Membiarkan kebebasan secara mutlak. Jadi biarkan, maka di sini kita bisa lihat ya, kebebasan itu nuansanya positif. Menurut Buber ya. Kebebasan itu nuansanya positif. Jadi kamu melakukan itu tidak terpaksa. Ada dorongan itu, atau malah jangan-jangan ketika ada dorongan itu, malah kamu tutup-tutupi, jadinya kan ya tetap saja tidak bebas. Enggak enak, siapa sih dia gitu. Malu gitu misalnya. Nah, itu termasuk sebuah tantangan. Atau mungkin itu bisa jadi hambatan yang membuat kita nggak bebas untuk melakukan hubungan yang dialogis. Otentik. Tidak ada yang aku simpan dalam diriku. Memang lebih banyak resikonya karena dilandasi oleh cinta kasih. Jadinya kadang-kadang ketika kita tulus, ini secara nggak langsung Buber melihat ada sebuah kelemahan, tapi ya begitu memang, itu nggak bisa dihindari. Karena kita ingin mengasihi dalam bentuk yang interaksi yang tulus misalnya gitu. Bisa jadi kita yang jadi korban seperti itu. Tapi itu meskipun kita sudah baik, tapi kalau yang lawan kita tidak punya sifat tulus juga, tetap saja nggak akan terjadi itu. Jadi kita mungkin mencari momen yang lain atau menunggu momen yang lain yang pas. Jadi memang itu harus dua belah pihak, nggak bisa satu pihak saja. Kalau sedangkan itu adalah kekuasaan, mungkin kekuasaannya jangan dibayangkan seperti raja gitu ya, nggak usah yang seperti itu. Aku ingin ngontrol diriku sendiri supaya nggak terlalu kenal sama orang itu karena orang itu katanya begini begitu. Atau mungkin kausalitas, delok narik aku pinter, itu gara-gara aku nggak ngajari. Itu kausalitas. Atau kita memang sengaja, kita memang pengen ngerjain orang itu supaya dia kapok. Misalnya gitu, itu kan sudah rencana ya. Jadi kalkulasinya sangat rasional banget, dan itu biasanya untuk kepentingan pribadi. Perhitungan untuk rugi tinggi banget. Begitu ya. Sepihak tidak otentik. Dan terakhir adalah relasi yang relasi yang satu menisbikan atau merelatifir yang lain. Maksudnya merelatifir yang lain itu adalah ya kehadiran dia itu relatif. Penting atau tidak itu relatif. Membuat dia ada, dia itu benar-benar hadir atau tidak, itu relatif. Kalau dia menguntungkan aku ya tak anggap hadir gitu kan. Gampangnya gitu secara prinsipnya Buber nih. Nah, dalam teknologi Buber itu banyak mengkritik sebetulnya. Yang mungkin nggak saya tulis di sini. Buber itu melihat bahwa hubungan yang berdasarkan teknologi, misalnya by chat, by social media, itu mostly adalah I and it sebetulnya. Karena kita mengenal lewat dunia maya, yang kalau misalnya dia mengungkapkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita langsung ngejudge, punya penilaian. Padahal kita nggak kenal betul siapa orang itu. Nggak utuh gitu loh kita kenalnya. Kita kenalnya by device, by social media begitu. Apalagi nanti ketika metaverse.
Misalnya kasus yang muncul adalah kasus pertama di metaverse adalah pelecehan seksual di metaverse. Saya pernah baca itu. Bahkan yang dilecehkan itu adalah justru pengembang dari teknologi metaverse sendiri. Jadi dia apes. Dia pengen mengembangkan, pengen melihat metaverse kayak apa sih. Maksudnya sekalian meneliti kekurangannya di mana, mungkin ada kekurangan, mau yang bisa dikembangkan. Dia sebagai penasihat juga gitu ya. Tapi malah dia sendiri malah dirugikan oleh seorang pengguna metaverse. Yaitu dilecehkan seksual secara virtual. Semacam itu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Monggo, berikan komentarmu. Relasi kita ini macam apa? Kita ini IN2 atau IN8? Kenapa dia punya konsep begitu? Karena menurut pengalamannya dia, yang dialami sebagai suatu ras Yahudi yang ditindas. Ya pengalamannya seperti itu. Dia merasakan yang dilakukan oleh Nazi dalam Holocaust itu adalah IN8 banget, sangat IN8. Setiap hari itu ratusan ribu orang meninggal dibantai gitu. Kebanyakan nanti filsuf-filsuf yang saya bahas soal intersubjektivitas ini adalah korban pembantaian. Keluarganya dibantai atau mungkin dia pernah mengamati gitu. Jadi wacana tentang intersubjektivitas itu penting, bahwa hubungan antar manusia itu penting, itu justru tumbuh ketika Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan belajar banyak ya tokoh yang lain juga ya. Tapi dari sini kamu bisa melihat, paling nggak di sini tidak muncul etikanya. Nanti dalam Buber itu juga membahas soal filsafat ketuhanan, juga membahas. Jadi membahas eksistensi ketuhanan juga sebenarnya. Jadi aido dalam konsep Tuhan itu paling gampang kelihatan dalam doa gitu ya, yang saya baca. Doa kita itu tidak memaksa Tuhan mengabulkan permintaan kita, tidak. Kebanyakan kita gitu ya. Kalau doa nggak dikabulkan, wah Tuhan ini palsu gitu. Wah apa sih Tuhan itu? Nah itu tambah kita malah I8 banget. Berarti kita menjadikan Tuhan itu 8, bukan do. Seperti itu. Doa yang sesungguhnya adalah kerinduan bahwa kita ingin berjumpa, kita tuh pengen ngobrol gitu ya. Bukan meminta-minta dan ngemis-ngemis, bukan. Kalau kita ngemis-ngemis berarti hubungan kita fungsional aja dengan Tuhan. Fungsional, berdasarkan fungsi. Ada fungsinya enggak? Ada kegunaannya enggak? Gitu. Nanti masuk utilitarianisme. Seperti itu ya. Itu pemahaman Buber. Nah, kalau kita kembali lagi yang tadi, ini tadi ya, bagaimana tentang metaverse sudut pandang Buber. Ya, siapa yang ingin berpendapat? I do, atau mungkin ada celah I do-nya di sini. Ini pemahamannya paling mudah sih sebenarnya. Dari Buber. Nanti Buber akan mempengaruhi pemikiran Gabriel Marshall. Gabriel Marshall. Nah, menurut salah satu ketakutan dari Buber adalah sebetulnya metaverse ini akan banyak menimbulkan relasi, bukan relasi ya, dia nggak mengatakan relasi kok. Dalam arti kalau I do itu baru relasi yang sesungguhnya, relasi sejati. Tapi kalau I8 itu bukan relasi. Tapi adalah hubungan kita itu dengan, karena kalau kita bilang relationship, relate, itu berarti ada ikatan sebetulnya. Kalau kita bicara soal relation, ya kan kita punya relasi, relationship. Tapi kalau cuma hanya sekedar connection, nah itu lain. Atau mungkin pengaruh gitu. Hubungan kan bisa pengaruh atau setara gitu, mendominasi, atau mungkin yang relationship yang saling mendukung. Nah, di sini potensi untuk menjadi hubungan I8 itu lebih dominan menurut Buber. Karena kita mengenal orang dari sisi ini saja.
Dan bahkan jangankan kita berinteraksi dengan orang lain, kita kan bisa pakai avatar lain, bukan foto kita sendiri, ya kan? Kita bisa membuat avatar lain. Artinya kita sudah tidak dalam diri kita sendiri pun kita tidak menciptakan relasi itu dengan diri kita sendiri. Kita tidak menghargai diri kita sepenuhnya gitu. Ada seorang ibu pernah cerita, saya baca di sosmed sih, kalau nggak salah platformnya Menolak Stigma. Ya. Seorang ibu dengan anak ya, anaknya perempuan, akrab banget ya, mereka sampai selfie terus bikin bumerang di IG, di story, bahkan pakai filter-filter yang lucu-lucu itu ya. Sampai satu ketika senang sih ibunya, kan akrab dengan anaknya kan ya, jadi ada hubungan yang. Tapi lama-lama ibunya kaget ketika pertama itu diajak sama anaknya, yuk Bu foto dengan filter Tunmi gitu ya. Jadi wajahnya lebih seperti Disney. Ibunya semak langsung dimatikan. Akhirnya dia mengalihkan pembicaraan supaya anaknya nggak meronta-ronta minta selfie lagi dengan filter. Kenapa kok itu dihentikan? Alasan ibunya adalah dia khawatir nanti anaknya tidak mencintai dirinya sendiri apa adanya karena termakan filter tadi. Makanya ibunya menghentikan itu. Itu untuk pengalihan sesaat waktu itu. Kemudian nanti ibunya mencoba untuk ngajak anaknya itu foto apa adanya. Ya kalau mau melet silakan, mau manyung-manyungin hidung ya silakan gitu ya. Tapi kalau pakai filter tidak. Karena biarkan anak itu melihat dirinya sendiri apa adanya tanpa sebuah penilaian gitu ya. Nah, itu yang saya pernah baca. Jadi Martin Buber dalam pemahaman dalam kasus itu ya ibunya sadar bahwa filter itu kadang-kadang juga bahkan banyak juga yang membuat relasinya cenderung I hate tapi terhadap diri sendiri. Karena kalau kita memposting sebuah story menurut Buber ya dan foto kita rubah gitu ya atau mungkin kita permak sedikit pun berarti kita pingin supaya terlihat cantik oleh orang lain kan gitu atau terlihat ganteng gitu ya atau mungkin badan kita agak gede terus kita jadikan six pack gitu ya supaya dihargai orang lain lebih berdasarkan fisik. Jadi kita mau supaya orang lain melihat kita secara fisik aja. Kita menawarkan pada orang lain untuk melihat fisik kita yang bagus gitu. Tapi berdasarkan filter, by filter. Jangan sampai orang lain melihat fisik kita apa adanya. Berarti tataran nilainya ke level fisik. Itu menurut Buber. Jadi relasinya cenderung I hate sebetulnya. Karena ketika kita selfie, itu kan relasinya dengan orang lain sebetulnya, bukan diri sendiri. Bukan kita boleh selfie gitu ya. Kan tujuannya untuk ditunjukkan, di show gitu ya. Maka itu terkait dengan relasi antar manusia sebenarnya. Terkait dengan itu. Itu menarik kalau dibahas dari sudut pandang Buber. Ada satu kritik untuk Buber menurut saya. Saya sendiri yang mengkritik ya. Saya sendiri yang mengkritik. Buber mengatakan bahwa ketika kita melihat relasi I hate ya, relasi I hate itu kan kita melihat manusia, memperlakukan manusia itu sebagai benda. Kita melihat manusia berdasarkan fungsi atau tujuan tertentu begitu yang kita ingin raih gitu. Berarti ada penilaian ya. Di sini manusia kan menilai. Manusia ngejudge gitu. Entah kalau judge-nya negatif ya itu ekstrimnya. Tapi judge positif pun positifnya itu pasti ada tujuannya, ada kaitannya dengan tujuan pribadi, kepentingan pribadi. Nah, kalau Buber mengatakan begitu, secara nggak langsung sebetulnya ketika dalam relasi itu mau tidak mau ketika kita menatap orang lain, kita melihat orang lain, otomatis nilai itu akan tetap bekerja. Karena manusia kan tetap proses belajar itu ada. Manusia itu tetap nggak bisa lepas dari tataran nilai yang sudah tertanam dalam lingkungan kita sehari-hari. Salah satu yang membuat kita bebas dan tidak bebas adalah yaitu penilaian kita sendiri. Jadi kita bebas menilai orang lain, tapi sebenarnya penilaian kita juga nggak bisa bebas 100% dari orang-orang sebelumnya, mungkin orang tua kita, atau lingkungan kita, atau mungkin guru kita, begitu. Jadi kita agak sulit mempraktekkan aido yang sesungguhnya. Itu semacam sangat idealis. Nanti bisa ada kaitannya, bahkan mungkin relasi aido
bakal cenderung jatuh ke metafisika. Sebuah relasi yang melampaui dunia nyata begitu ya, metafisika, saya bilang begitu ya. Saya nggak mau membahas lebih metafisika ya, itu nanti jelimet banget ya. Metafisika itu butuh orang yang khusus membahas soal itu. Tapi paling nggak tataran pembahasan soal aido itu adalah tataran idealis. Memang kita perlu ada rasa empati, dorongan positif, dorongan baik gitu ya terhadap sesama kita perlu. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa menghindarkan diri kita dari penilaian buruk seseorang. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang yang toksik, kita kan otomatis menghindar kan. Otomatis di situ ya hubungan aid berlaku. Jadi kita nggak mungkin membiarkan diri kita terjerumus ya. Kita pengennya tulus begitu, tapi kita nggak mungkin untuk 100% melakukan itu ke orang lain begitu. Seperti itu. Jadi Buber melihat secara nggak langsung, Buber itu sebenarnya juga memberikan penilaian tersendiri. Menurut dia, penilaian apa namanya, kan dia mengatakan bahwa kalau kita ngejat orang lain ya itu cenderung aid. Tapi secara nggak langsung Buber melakukan judgement itu sendiri terhadap sikap-sikap orang lain. Tapi sumbangsih dari atau sumbangan konsep yang diberikan oleh Buber ini menarik, bahwa kita memang dalam relasi sosial kita harus memperhatikan orang lain memang sebagai manusia utuh. Jadi termasuk anak yang diklaim sebagai anak bodoh pun itu tetap bisa mikir gitu ya, tetap bisa berkembang otaknya, tetap bisa melampaui kita malah justru ya nantinya suatu ketika. Kita nggak bisa berpatokan pada sebuah nilai yang atau sebuah judgement yang kita pegang terus dari masa lalu. Kita perlu membongkar itu, perlu upgrade, perlu sebuah pengalaman baru begitu. Ini yang sisi menariknya, membuat kita jadi sadar pentingnya manusia itu. Bahkan ketika orang lain berbuat salah pun, kita perlu memahami. Nah, itu yang sulit ya, yang paling sulit itu. Memahami apa maksud orang itu. Maka encounter itu membuat sebetulnya kalau dalam taraf religius, kita bisa jadi bertobat atau kita bisa rekonsiliasi dengan orang yang pernah bermusuhan dengan kita. Itu kalau menurut Martin Buber. Tapi itu sulit sekali dipraktekkan memang. Belum lagi kalau ngurusin masalah ini, lagi. Tafi mau bicara, silakan. Saya mau tanya sih, Pak. Iya, moga. Apakah relasi hubungan orang dengan manusia itu hanya sebatas I eat dan I do saja atau bisa mencampurkan keduanya, Pak? Kalau menurut saya, kita pernah ada di dua sisi itu sih. Kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia harus I do terus gitu ya, itu mustahil rasanya. Karena kita pun juga pernah diperlakukan sebagai it kan oleh orang lain. Jadi otomatis karena kita adalah learning creature, kita adalah makhluk yang selalu belajar dengan mengamati setidaknya. Kalau kita nggak pernah mengolah itu ya kita bisa meniru perilaku-perilaku yang membuat hubungan kita dengan sesama kita ya I it begitu. Seperti itu. Jadi kita bisa bisa combine malah justru. Dalam kemajuan teknologi, AI itu tetap perlu. Memang dalam taraf yang tidak berlebihan. Dalam konteks kalau kita bicara soal kaki dipajang sebagai seni, ya tentu di sini tugas etika untuk melihat hal ini. Nanti kamu kan melihat ya, pembelajaran soal etika itu bermacam-macam nanti. Tapi kita nggak bisa AI terus. Kita juga perlu melihat itu. Jadi ini semacam apa ya? Buber ini semacam membuat warning gitu ya, atau mungkin tamparan buat kita supaya kita tuh sadar, kita tuh dipecut, sadar loh, bahwa relasi manusia itu yang paling utama. Bahwa dalam bekerja itu perlu ya betul. Dan itu sebisa mungkin mayoritas ditujukan kepada benda untuk kelangsungan hidup begitu. Untuk manusia diusahakan untuk aido. Kalau saya melihat cenderungnya ke sana. Kalau 100% aido agak sulit karena kita harus perlu mengolah diri. Bahkan seorang religius pun yang terlihat bermoral pun kadang ya malah justru tidak bermoral gitu ya. Jadi menyadari diri kita itu penting sekali. Tadi saya sempat membahas soal konsep Freud, itu sumbangannya juga penting banget bahwa ada sisi-sisi lain dalam diri kita yang perlu kita sadari. Kadang-kadang kalau kita sering kilaf, itu kita perlu sadari, aku mau kilaf iki. Kenapa ya? Itu perlu digali.
nanti dalam ilmu yang cabang filsafat ya, filsafat manusia ini kan cabangnya kan bisa ke antropologi, bisa ke psikologi begitu ya. Nanti kita mungkin mau mengolah diri kita sendiri begitu, semacam itu bisa pelan-pelan, ya itu nggak bisa instan begitu. Jadi dinamis sih menurut saya, Tafi. Kadang kita bisa AID, kadang bisa AID. Kenyataannya begitu kan? Kalau kita lihat kenyataan kita begitu. Tapi apa ada pemikiran yang lebih kompleks lagi dibandingkan hanya sekedar AID dan juga AID itu, Pak? Ya, secara nggak langsung, tapi sebenarnya sudah mengkritik Buber bahwa pemikirannya AID dan AIDO ini cenderung mereduksi atau menyederhanakan realitas hidup kita sebetulnya. Jadi pemikirannya dia itu memang berkembang, tidak hanya untuk relasi sama manusia dan relasi dengan Tuhan atau mungkin dengan alam gitu ya. Tapi konsepnya sendiri I eat and I do itu memang cenderung kita memahami dunia ini jadi sederhana banget, secara sesimpel itu. Bahkan dalam praktek, dalam etika, dalam tingkah laku manusia, itu dalam tataran konsepnya Buber hanyalah sebatas I eat and I do. Bahkan relasi dengan Tuhan pun I eat dan I do juga bisa terjadi kan. Seperti itu. Kalau kita hanya formalitas berdoa, bagi Buber, formalitas berdoa, formal tok ya. Jadi kayak cuma cuma absen tok di gereja gitu, tapi kita sebenarnya nggak pengen ke gereja. Itu termasuk I eat gitu. Supaya sama orang lain kita dianggap suci, padahal kan kita secara nggak langsung kita memanfaatkan Tuhan sebagai untuk kesucian kita gitu ya, supaya kita diklaim suci gitu ya, supaya kita diklaim sebagai orang yang beragama, padahal kita nggak perlu begitu sebenarnya. Menurut Buber kita harus menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Jadi kalau kita beragama atau tidak, dia nggak bahas soal kita harus beragama sih, enggak, tapi kita mau beragama atau tidak, kita ya apa adanya begitu ya. Memutuskan untuk bertuhan itu pun bagi Buber kita harus sungguh-sungguh mendalam itu, nggak boleh setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah berarti sudah kecampur dengan ayat nanti. Seperti itu kalau menurut Buber. Jadi implikasi dari pemahaman dia ini, kita perlu total dalam berhubungan dengan manusia, dengan pencipta, bahkan dengan alam. Kalau konteks alam sebetulnya kembali ke manusia sih. Karena kan kalau kita melestarikan alam, hubungan kita kan cenderung itu, secara nggak langsung kita juga ikut memelihara kelangsungan hidup manusia. Jadi itu adalah aidu juga sebetulnya. Ya, memang sesimpel itu. Jadi pertanyaanmu sebetulnya sekaligus kritik buat Buber. Ya, seperti itu. Mereduksi itu menyederhanakan. Terlalu simplify. Seperti itu. Ada komen lain? Mungkin engineering guyang-guyu bisa ada komen lain. Ini loh yang nih organ manusianya itu kan dianggap kayak tadi ada yang bilang nggak lazim ya. Ya, tadi Tavi yang itu. Nah menurutku ya art dengan organ manusia itu tuh bakal lazim kalau misalnya udah banyak, atau malah sejak dari awal pertama art ada, kita bikin artnya modelan begini. Justru art yang pakai kuas, pakai cat, digambar itu akan mungkin terasa kayak ih apa banget, ini bukan art sih, art itu yang organ manusia gitu. Nah terus tadi ada yang bahas soal pupuk gitu kan. Yeah. Nah kalau di soal pupuk terus katanya setidaknya organ manusia jadi berguna gitu. Nah itu kalau di buku Sapiens itu ya, itu ada tulisan kalau misalnya manusia itu sebenarnya diperbudak oleh tumbuhan. Karena sekarang kan kita tuh butuh tumbuhan ya, beda sama dulu itu kan kita kayak memburu tumbuhan, terus kalau misalnya ada gagal panen bla 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 kayak ya udah masih banyak, tapi sekarang kita kan ngerawat tumbuhannya, dikasih pupuk, dikasih air, disiram gitu, dan kita modifikasi segala macam supaya misal buah yang dihasilkan nanti jadi buahnya besar, terus manis, nggak ada bijinya dan lain-lain. Nah sebenarnya konsepnya sama nggak sih sama kayak organ manusia yang dijadiin pupuk itu? Menurutku sama ya. Kalau mau dilihat, jadi memang ini menarik sih sebenarnya, pernyataan Enji, bahwa
memang yang kalau misalnya kita kembali ke etika deontologi yang minggu lalu dijelaskan oleh Pak Yogi itu, ini bakal dilihat kita itu bertindak itu berdasarkan sebuah kewajiban moral, ada kewajiban moral ya, atau memang ada tujuan tertentu yang kita capai untuk di masa depan, yang tentu nanti akan menguntungkan manusia. Tapi pertanyaannya manusia mana kan gitu ya pertanyaannya ya. Manusianya itu semua manusia atau manusia segelintir manusia saja kan gitu. Nah, sebetulnya manusia itu kalau misalnya konsepnya adalah pemikirannya Harari itu ya, buku Sapiens itu kan dia berpikir bahwa sebetulnya ketika manusia diprotes habis karena sudah mengeksploitasi alam, kemudian para pecinta lingkungan ini atau environmentalis ya, itu protes habis-habis ya soal itu menurut secara nggak langsung menurut Harari, penulis buku Sapiens itu memperbudak manusia sebetulnya. Bahkan ketika muncul banyak gerakan soal vegetarian dan vegan, itu juga mengarah ke sana sebetulnya. Kalau saya melihat perkembangan pemikirannya itu. Nah, maka ketika jasad manusia dijadikan pupuk, itu sebenarnya juga untuk ada fungsi tersendiri ya. Meskipun itu terlihat lebih mulia, tapi sebenarnya itu dimanfaatkan manusia itu. Manusia itu karena part of the nature ya. Bahkan kita punya istilah mother nature. Kita merasa kita nggak bisa lepas dari situ. Kita tidak semulia seperti yang kita bayangkan dulu bahwa manusia adalah makhluk mulia begitu. Jargon-jargon manusia adalah makhluk mulia itu memang masih ada, cuman sekarang jadinya berkurang. Bahkan manusia pun menjadi tidak mulia lagi, atau mungkin less, atau ya semacam kurang berharga begitu ya. Maka bisa kalau saya tangkap dari yang disampaikan oleh Angie, baik untuk seni maupun untuk pupuk, tubuh manusia itu sebetulnya diperlakukan secara sama sebagai benda ketika mati yang tidak bernyawa begitu ya. Itu yang mau disampaikan. Ya apapun alasannya begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan misalnya untuk kelangsungan hidup manusia supaya survive banget, oke, kita akan modifikasi hasil buangan manusia, yaitu tinja. Tinja ini dimodif jadi steak di Jepang. Nah, iya betul ada. Kamu coba cari ya, tinja, tai misalnya. Tapi ketika orang makan, memang nggak terasa tinja lagi. Jadi pinter dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi steak. Itu apakah memang layak untuk manusia? Apakah memang masih ada protein? Memang betul masih ada. Mungkin masih ada protein dan mungkin ditambah-tambahin begitu. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi dia mencoba supaya taste-nya tetap sama seperti daging wagyu. Padahal itu tinja, tinja manusia. Nah seperti itu. Bahkan ketika manusia diutak-atik, jangankan yang seperti ini ya, ini kan mungkin terlalu ekstrim ya, seperti kaki dijual beli seperti ini. Kita perlu bertanya-tanya sebenarnya sih. Berarti kalau misalnya tubuh manusia digunakan untuk pupuk, untuk untuk seni atau untuk mungkin untuk kegunaan yang lain, fungsi yang lain, apakah manusia ini sudah tidak ada lagi martabatnya? Pertanyaannya ke sana. Atau harga dirinya? Atau jangan-jangan manusia ini sudah nggak betul lagi hak asasi manusia sebenarnya? Mungkin hak asasi manusia levelnya hanya di tingkat ketika manusia itu bernyawa. Atau manusia hanyalah sebuah benda ketika nyawa sudah melayang. Apakah kalau gitu kita harus membunuh manusia saja gitu? Pada akhirnya ke sana. Karena manusia memang secara tubuh fungsinya banyak sekali. Jadi bukan hanya babi yang punya fungsi banyak itu. Babi itu kalau saya baca atau saya melihat penelitian dari Belanda itu ada 169 fungsi babi, manfaat babi. Dari kehidupan kita sehari-hari itu semua ada babinya loh. Seperti misalnya jangankan jantung itu sudah termasuk kan ya. Misalnya kita cangkok jantung itu bisa juga, tapi itu yang paling kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan adalah misalnya kita membuat cat supaya mengkilat catnya itu butuh gelatinnya begitu ya. Kuas cat begitu ya. Atau mungkin mengembangkan bread roti gitu ya. Itu perlu.
lemak babi. Karena kalau enggak kempes rotinya. Itu kalau di roti di barat begitu. Mungkin di sini saya nggak tahu apakah sapi atau babi, saya nggak tahu di sini. Terus kemudian mesio peluru itu dari tulangnya babi. Dan seterusnya ya. Bahkan sampai butter, mentega, keju, shampoo, sabun itu bisa dari babi. Yang membuat mengkilat, sabun Lux mengkilat itu seperti itu ya. Bahkan ketika kamu beli sosis, yang membungkus sosis itu adalah ya itu bagian dari babi juga gitu. Walaupun isinya mungkin sosis sapi, daging sapi misalnya. Semacam itu. Jadi pembungkusnya gitu. Nah, itu baru babi. Jangan-jangan ketika nanti suatu ketika teknologi menemukan cara agar tubuh manusia ini menjadi berfungsi untuk banyak hal, termasuk yang dilakukan terhadap babi itu. Mungkin bisa ribuan fungsi nantinya. Dan itu di atas nama kelangsungan hidup manusia. Nah, itu menarik lagi tuh. Jadi kita bisa berpikir, kita tuh hidup tuh anak gunanya berarti. Berarti kita hanya dilihat dari segi kegunaan saja. Kita nggak punya sisi yang lebih mulia lagi nantinya. Semacam itu. Ini muter aja nih, siklus ini semacam ini. Ini menarik kalau digali lagi. Ya, mungkin ada yang lain mau berkomentar, monggo. Ini masalah moral ya. Nanti saya akan coba carikan link Twitternya yang membahas ini. Orang yang membahas ini tuh memang orang, ya bukan Indonesia saya kira sih. Tapi dia mencoba menyelusuri apa yang dilakukan oleh fashion designer Indonesia ini. Maksudnya di luar kasus ini. Yang dia lakukan ternyata selama ini adalah untuk kebutuhan seninya, dia selalu membeli dengan cara barter. Jadi misalnya, aku pengen atribut pakaian dari Papua itu, misalnya berkunjung ke Papua itu, dibarter dengan jam tangan Rolex misalnya. Mahal banget kan. Terus misalnya, aku pengen dapat mandau itu, tak tukar dengan ini, aku yang punya apa. Jadi saya sering begitu, membeli itu. Dan itu memang komersil banget sih. Jadi memang ternyata kearifan lokal budaya itu pun juga bisa diperjualbelikan. Itu sendiri pun juga jadi perdebatan ya di masyarakat sekarang. Masyarakat lokal lebih banyak akhirnya mengenal teknologi barat, ya jam tangan yang canggih, khususnya ada yang dibelikan HP itu, ada yang didapat apa gitu kasusnya itu. Tapi sebagai gantinya dia untuk kebutuhan seni, supaya seninya laku gitu ya, dia dengan berani itu selalu bargaining dengan orang-orang yang ditemui, dengan masyarakat adat, begitu. Itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan itu ya, dengan proyek pembangunan nasional ya. Kalau zaman dulu ketika Freeport masuk, supaya orang Papua nggak terlalu berontak, seperti sekarang, pertama-tama diiming-iming macam-macam, seperti di Afrika itu, perempuan untuk kepala sukunya, opium, terus kemudian harta benda yang lain begitu, emas misalnya, atau mungkin bukan emas malah, yang lain, uang misalnya. Dengan begitu mereka nggak akan ramai mendemo gitu ya. Misalnya Freeport ketika masuk di tahun 1960-an, seperti itu. Lalu Freeport sebagai CSR itu semacam penebusan dosa ya, semacam redemption dari semacam perusahaan. Misalnya kalau Sampurna itu kan ada beasiswa, pendidikan, terus ada bulu tangkis gitu. Tapi kalau di Freeport itu juga sama, ada sekolah untuk orang asli Indonesia, orang Papua. Saya tuh pernah diajak oleh Profesor Anitali untuk ikut masuk dalam sekolahnya Freeport, tapi saya nggak mau. Karena itu bagi saya adalah pembiusan supaya orang Papua ya kan kalau kita ngajar anak-anak, ya kita ketemu anak-anak memang betul. Di satu sisi itu pembiusan bagi saya. Tapi mungkin kalau saya mengambil kesempatan itu, saya akan tahu situasi yang sebenarnya seperti apa. Jadi di satu sisi saya punya idealisme, tapi di sisi lain saya juga rugi karena saya nggak tahu situasi yang dialami oleh orang Papua asli bagaimana, gitu ya. Tapi artinya perbuatan baik yang dilakukan oleh perusahaan pun ada maksudnya sebetulnya, dan itu direncanakan. Seperti itu. Jadi kalau kita menggali panjang permasalahan etika, bahkan dari konsepnya I dan I itu saja itu bisa luas sebenarnya. Meskipun secara teori Buber ini mereduksi atau menyederhanakan realitas hanya dengan sebatas konsep
I and it dan I and do, semacam itu. Nanti kalau dalam konsepnya Emmanuel Levinas itu dikenal dengan totalite dan infining. Kita itu tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun. Manusia itu adalah misteri. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Gabriel Mas itu misteri ya. Tapi dalam bahasa manusia Levinas itu adalah manusia itu tak terhingga, tidak bisa dikupas hanya oleh ilmu-ilmu itu saja. Bahkan ilmu bisa berkembang terus ya. Dan tidak bisa ditotalkan ya. Makanya istilahnya totalite. Manusia itu tidak bisa disamakan dengan yang lain, nggak bisa ditotalkan, nggak bisa diperlakukan sama dengan yang lain. Makanya yang betul adalah manusia adalah infin. Sangat. Nanti kita yang menarik ini. Ini konsep baru lagi nanti. Tapi kita akan ketemu minggu depan ya. Seperti itu membahas ini. Oke, ini saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Biar kamu mungkin bisa bernafas untuk proyek PHP. Nanti kamu bisa melihat, proyek PHP ini I8 banget ya. Tapi temanku bisa diajak bersama semua ini. Tadinya ada yang jengkel banget, jengkelin saya, tapi sekarang saya jadi senang karena teman saya sadar, berarti I do. Itu nanti bisa kita lihat ya. Kamu bisa bawa pulang konsep ini. Dalam sehari kita mengamati bagaimana praktiknya. Oke, terima kasih semuanya ya sudah join. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Nanti saya akan mungkin bahas topiknya lebih baik seperti ini ya. Satu-satu gitu tapi mendalam, tidak terlalu banyak tokoh sehingga bisa lebih paham begitu. Oke, selamat siang, Boleh Lipsum, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya.